Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Budi harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat. Simak baik-baik ya. Anak-anak, kalian masih ingat ya ciri-ciri pantun? Ya, ciri-ciri pantun yang pertama, dalam satu bait terdapat 4 baris, di mana baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Yang ketiga, pantun bersajak ABAB. Berikut adalah pantun yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur silat lidah. Lakukanlah olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Nah, kalau kalian ingin sehat, jadi kalian harus rajin berolahraga. Dengan olahraga teratur akan memperlancar peredaran darah kita. Nah, peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang pertama adalah peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri memompa darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen menuju ke aorta, kemudian ke arteri, dan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian setelah dari paru-paru, darah masuk ke dalam vena, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida, kemudian masuk ke dalam serambi kanan. Nah, yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, di mana di dalam bilik kanan ini akan memompa darah yang mengandung karbon dioksida, kemudian dialirkan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju vena pulmonalis, kemudian masuk ke dalam serambi kiri. Nah, itu tadi adalah peredaran darah besar dan darah kecil yang terdapat pada manusia. Alat peredaran darah pada manusia yang pertama adalah jantung, 2 pembuluh darah, yang ketiga adalah paru-paru. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kita kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah
dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Nah, organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Masih ingat dengan paru-paru ya? Jadi paru-paru berhubungan dengan pernafasan pada manusia. Nah, sekarang kita membahas fungsi paru-paru dalam peredaran darah pada manusia. Nah, paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nah, paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Nah, kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sampai di sini ya penjelasan dari Bunia. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan. Dan Bunia ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.